Ngopi dulu guys, ngobrol pintar. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa perusahaan itu melakukan tax avoidance? Ya kalau kita lihat sih, perusahaan melakukan tax avoidance karena memang untuk meningkatkan nilai laba mereka. Tapi kira-kira bagaimana ya pengaruh tax avoidance terhadap keputusan struktur modal? Jadi, baru-baru ini kami baru saja menemukan sebuah jurnal yang berjudul The Effect of Tax Avoidance on Capital Structure Choice. Inti dari pembahasan jurnal tersebut yaitu membahas tentang bagaimana penghindaran pajak bisa mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan. Nah, sementara itu tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menguji bagaimana tax avoidance dapat mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan. Nah, penelitian ini itu bermanfaat dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penghindaran pajak mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan dan juga memberikan panduan bagi manajer dan pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pembiayaan perusahaan. Sementara itu, teori yang dibahas dari jurnal ini yaitu menggunakan teori rasionalitas. Teori rasionalitas mengatakan bahwa manajer yang rasional akan lebih memilih sumber pembiayaan yang lebih murah. Berdasarkan data, pembiayaan menggunakan utang memiliki risiko yang lebih tinggi. Walaupun aliran cash flow setelah pajak menjadi lebih besar, tetapi karena bunga di pasar yang tidak menentu, terdapat kemungkinan perusahaan akan membayar lebih mahal di masa depan. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko. Sebaliknya, pembiayaan secara ekuitas memiliki risiko yang lebih rendah, dikarenakan akan dibayarkan berupa dividen. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik? Jika tertarik, mari kita masuk ke chapter ini. Ya, di chapter ini yang kita harus tahu adalah variabel. Yang pertama, di sini ada variabel independen. Variabel independen dari penelitian ini itu penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak sendiri itu cara mengukurnya itu pakai long run cash effective tax rate atau biasanya dibilang itu cash CTR. Nah, kalau yang kedua variabel dependennya. Variabel dependennya ini adalah keputusan pembiayaan eksternal atau keputusan pemilihan struktur modal dari perusahaan itu. Nah, ini cara mengukurnya juga ada dua cara. Yang pertama bisa pakai GD. Itu adalah ekuitas bruto dibandingin sama penerbitan utangnya. Nah, yang kedua ada NEDI. Itu bandingin bukan brutonya tapi ekuitasnya secara neto, nah dibandingin sama utangnya. Nah, ketiga variabel mediasinya. Variabel mediasinya ini adalah biaya utang dan juga biaya ekuitas. Nah, yang terakhir yang keempat variabel kontrolnya. Variabel kontrolnya juga ada 4. Yang pertama itu ukuran perusahaan, yang kedua itu leverage, dan yang ketiga probabilitas, yang terakhir itu ketersediaan. Selanjutnya yang kita harus tahu itu penelitian sebelumnya. Nah, gunanya untuk apa sih? Ya, kita harus tahu kita teliti ini sudah ada yang teliti sebelumnya atau enggak. Gunanya apa sih kita teliti ini? Nah, apa sih penelitian sebelumnya? Nah, penelitian sebelumnya ini ada diliti oleh Hasan Hoi Wu Zhang pada tahun 2019 dan juga Jacqueline Korean dan Pasri pada tahun 2020. Nah, isi penelitian mereka apa sih? Nah, mereka ini mengukur apa sih dampak dari penghindaran pajak terhadap biaya utang atau biaya ekuitas. Nah, tapi mereka ini enggak menjelaskan secara kedua-duanya, mereka secara terpisah menjelaskannya. Biaya utang sendiri terhadap penghindaran pajak dan juga biaya ekuitas sendiri terhadap penghindaran pajak. Jadi lalu apa sih kerangka dari penelitian ini? Nah, kerangkanya itu ada dari 4 variabel tadi itu. Nah, dibikin model. Nah, jadi penghindaran pajak itu kan independen. Nah, itu dia dimediasi sama biaya ekuitas dan juga biaya utang. Nah, kemudian variabel mediasi ini dependennya itu kan keputusan pembiayaan eksternal atau pemilihan struktur modalnya. Nah, hubungan antara variabel ini yang pertama itu ada penghindaran pajak ke variabel mediasi
biaya ekuitas. Nah itu hubungannya ini variabel penghindaran pajak ini yang menyebabkan biaya ekuitas turun. Karena pembebasan pajak itu kan meningkatkan laba bersihnya perusahaan. Nah, ini membuat perusahaan kan jadi menarik di mata investor. Selanjutnya itu ada hubungannya penghindaran pajak sama biaya dari utangnya. Kalau hubungannya ini penghindaran pajak itu kan menaikkan resiko dari perusahaan itu, karena soalnya kan di mata kreditor itu perusahaan kayak kok ngurangin gitu pajaknya dia harus dibayar. Nah, sehingga di mata perusahaan itu maksudnya di mata kreditor bunganya bisa ditinggikan. Selanjutnya itu ada biaya ekuitas dan juga hubungan antara biaya ekuitas dan keputusan pembiayaan. Nah, kalau ini biaya ekuitas yang rendah mendorong perusahaan untuk menerbitkan lebih banyak saham dibandingkan dengan menerbitkan utang, karena saham ini kan lebih murah. Nah, selanjutnya biaya utang dan keputusan pembiayaan. Nah, kalau ini biaya utang yang tinggi mendorong perusahaan itu nggak mau untuk utang, soalnya kan biayanya itu tinggi. Nah, seperti itu penjelasan dari setiap variabelnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke hasil, kita harus tahu apa itu cara untuk meneliti dari penelitian ini, metodenya seperti apa. Berikutnya saya akan membahas mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang didapatkan berasal dari data sekunder yang didapat dari database S&P Capital IT Data. Informasi yang dikumpulkan meliputi perpajakan, keuangan, dan informasi terkait penerbitan saham dan obligasi perusahaan. Penelitian ini menggunakan software statistik Strata. Dengan analisis regresi logistik, berikut saya tampilkan rumus. Sampel yang digunakannya sendiri berupa perusahaan yang terdaftar dalam Kompusstat Industrial Annual File selama periode 1989 hingga 2016. Oke, setelah mendengar dari metode penelitian, kita akan masuk ke bagian kesimpulan, yaitu gambar umum dari hasil penelitian. Nah, gambar umum dari hasil penelitian ini adalah penghindaran pajak yaitu berhubungan positif dengan kemungkinan perusahaan menerbitkan ekuitas daripada utang. Secara spesifik, peningkatan 10% dalam penghindaran pajak menyebabkan peningkatan 1,2% hingga 1,3% dalam probabilitas penerbitan ekuitas dibandingkan utang. Penghindaran pajak yang lebih berisiko juga meningkatkan kemungkinan penerbitan ekuitas dibandingkan dengan utang. Dengan peningkatan 10% dalam penghindaran pajak yang berisiko menyebabkan peningkatan 0,7 sampai 0,9% dalam probabilitas penerbitan ekuitas dibandingkan utang. Penghindaran pajak temukan mengurangi biaya ekuitas dan meningkatkan biaya utang. Efek ini menjelaskan kenapa perusahaan lebih cenderung memilih penerbitan ekuitas dibandingkan utang saat mereka melakukan penghindaran pajak. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu penelitian ini menemukan bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan pembiayaan secara ekuitas karena memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan menggunakan pembiayaan secara utang karena memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah guys, sekarang kalian tahu kan kenapa perusahaan itu lebih suka menerbitkan ekuitas dibandingkan utang. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat buat kalian. Sekian dari video presentasi kami. See you in the next video. Stay positive.